Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Alfian. Nomor urut saya akan menjawab pertanyaan soal dari ibu yang terkirim melalui WhatsApp. Jadi untuk pertanyaan pertama yakni saya akan menghafalkan Quran surah Al-Baqarah ayat ayat 284 sampai 286. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wal ardi wa in tabdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbi wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari muslimun. Jadi secara bahasa muslimin itu berasal dari bahasa Arab, yakni salima yaslamu yang artinya selamat, sedangkan kata lainnya yakni aslima yang artinya berserah diri atau tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah muslimun adalah orang-orang yang berpegang teguh dan berserah diri kepada Allah, mempercayai segala apa yang dikatakan dalam Al-Quran dan menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Selanjutnya itu menjelaskan ciri-ciri muslimun. Jadi ciri-ciri pertama yakni mereka yang senantiasa mengerjakan amal ibadah, mereka yang senantiasa mengerjakan amal saleh yang diwajibkan kepada orang-orang muslim, yakni salat, puasa, zakat, serta naik haji bagi mereka yang mampu. Selanjutnya yakni mereka yang bermanfaat bagi yang lainnya, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Selanjutnya yakni mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Orang-orang muslim dapat dikatakan sebagai orang yang sempurna, yakni mereka yang dapat mengendalikan atau mengontrol hawa nafsunya, sebagaimana dalam hadis Nabi, yakni tidak beragama seorang sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti ajaran yang kebawa. Yang selanjutnya yakni memiliki akhlak yang mulia, akhlak Al-Quran atau akhlak mahmudah, dan menjauhi segala akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Selanjutnya yakni muslimin memiliki intelektual yang kuat atau yang kokoh serta mendalam, sebagaimana Az-Zumar ayat 9, yakni katakanlah, apakah semua orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya yang hanya mengetahui hanya yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yakni hafalkan salah satu dari Al-Quran tentang ciri-ciri mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelumnya Quran surah Al-Mu'min ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha mu'minun, sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'aridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat.
walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Selanjutnya yakni jelaskan perbedaan muslimun, mukminun, dan muhsinun, dan berikan contohnya. Jadi muslimun adalah mereka yang berserah diri dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang prinsipnya itu mereka yang masuk surga dan terjauhi dari neraka. Maksudnya mereka menyeimbangkan antara pekerjaan dan salatnya. Mereka hanya mengerjakan amalan-amalan yang wajib saja yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rukun Islam. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, apabila seseorang yang sudah memasuki tahap pekerjaan, mereka menyeimbangkan antara pekerjaan serta ibadahnya. Apabila masuk waktu ibadah, mereka segera beribadah, dan setelah beribadah mereka melanjutkan sholat tanpa melakukan atau melaksanakan ibadah sunnah. Selanjutnya mukminun adalah orang-orang yang mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengerjakan sunnah Nabi. Di antara orang-orang ini contohnya para ulama. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, mereka selalu menyempatkan waktunya untuk selalu berzikir, mengerjakan sholat sunnah. Contohnya sholat duha, sholat rawatib, dan sholat sunnah lainnya. Selanjutnya yakni orang-orang yang muhsinun atau orang-orang muhsin, artinya orang-orang ini ingin menjadi hamba sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam kehidupan sehari-harinya hanya selalu beribadah dan lebih mementingkan akhiratnya daripada duniawinya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.